Halo semuanya, Shalom. Perkenalkan, nama aku Yosepani Putri Nabila Simanjuntak dari Prodi Pendidikan Pariwisata. Kali ini aku akan sharing mengenai buah-buah roh untuk memenuhi tugas dari Pasuka, yaitu Pendidikan Agama Kristen. Oke, jadi aku di sini akan bahas mengenai buah-buah roh. Apa sih itu buah-buah roh? Nah, buah-buah roh ini sendiri itu adalah sifat-sifat atau karakter yang dihasilkan dari hidup seseorang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, buah-buah roh sendiri ini terdapat pada Alkitab Galatia, pada kitab Galatia 5 ayat 22 sampai yang ke-23. Di sini aku akan menjelaskan masing-masing apa sih buah-buah roh itu. Nah, pertama dari kasih. Apa itu kasih? Kita tentunya harus mengasihi. Kita tentunya harus bisa mengasihi orang lain. Mengasihi, kata dasarnya itu kasih. Kasih itu tanpa syarat. Kita mengasihi seorang harus dengan dari hati, tanpa ada tujuan apapun, tanpa syarat gitu. Jadi kayak kita tuh mementingkan kepentingan orang lain. Kita tidak mementingkan kepentingan kita sendiri. Kita mengasihi orang tersebut tanpa syarat. Seperti Allah juga, Allah mengasihi semua umat manusia tanpa syarat. Gitu. Nah, buah roh yang kedua itu ada sukacita. Apa sih itu sukacita, teman-teman? Nah, sukacita itu diartikan mungkin sama ya dengan senang, bahagia, gembira, happy gitu lah ya, bahasa kerennya. Aku lagi happy nih gitu. Tapi teman-teman, sukacita ini berbeda dengan senang, bahagia, happy tadi itu beda. Jadi kayak kalau misalkan senang, bahagia, happy itu kan lebih ke arah duniawi ya teman-teman. Kalau misalkan sukacita itu memang yang sukacita itu yang datangnya tuh asal tuh dari hubungan kita dengan Tuhan. Nah, aku mau kasih contoh sederhananya aja. Kalau misalkan kita dihadiahi oleh orang lain, atau misalkan kita dikasih hadiah sama orang tua kita nih, kita pasti kan seneng dong. Kita kayak seneng, bahagia, wah happy banget nih, gembira gitu. Tapi kesenangan itu hanyalah sesaat teman-teman. Tapi berbeda dengan sukacita. Sukacita itu kita kayak memang yang asal itu dari Tuhan gitu. Kayak kegembiraan batin yang memang berasal dari hubungan kita dengan Tuhan, bukan dari situasi duniawi seperti itu teman-teman. Jadi kayak tanpa dikasih hadiah tadi pun, kalau misalkan hubungan kita dengan Tuhan itu emang asalnya kegembiraan batin kita tuh asal dari Tuhan Yesus, kita akan selalu sukacita teman-teman, kayak gitu. Nah, buah roh yang ketiga itu ada damai sejahtera. Nah, damai itu berarti tidak ada kegaduhan, tidak ada pertengkaran, pokoknya damai sejahtera gitu, kayak ketenangan hati yang melampaui pengertian meskipun di dalam kesulitan sekalipun. Jadi kayak terciptanya kepercayaan penuh daripada Tuhan itu, daripada terciptanya kepercayaan penuh pada Tuhan gitu. Jadi kayak kita ibaratnya tuh kayak percaya sama Tuhan kalau misalkan segala kekhawatiran, segala masalah-masalah yang ada itu dapat kita atasi. Jadi kita tuh tetap hatinya tetap damai sejahtera, tidak ada kegaduhan atau tidak ada kecemasan kayak gitu. Jadi kayak Tuhan yang membuat hati kita tetap damai sejahtera kayak gitu. Nah, buah roh yang keempat ada kesabaran. Nah, kesabaran ini kata dasarnya adalah sabar. Apa sih sabar? Aduh, pasti kalian tentu tahu dong ya apa arti sabar. Kayak menahan amarah, menahan emosi. Nah, itu tentunya tidak mudah teman-teman. Jadi kayak kemampuan untuk bertahan dalam penderitaan atau saat menghadapi orang lain tanpa marah atau putus asa. Jadi kayak kita diperhadapkan dengan seseorang, kita tetap tenang, kita tidak emosi, kita tetap menjaga kontrol diri kita supaya tetap tenang, tidak emosi, tidak marah gitu. Nah, buah roh yang kelima itu ada kemurahan.
Nah, kemurahan di sini tuh kayak mungkin sikap yang murah hati seperti itu, kayak lemah lembut, pengertian, dan belas kasih terhadap sesama. Misalnya kayak kita kemurahan itu kayak kita tuh senantiasa memberikan apa yang kita punya untuk orang lain kayak gitu. Nah, boro yang keenam itu ada kebaikan. Kebaikan berarti kata dasarnya itu baik. Nah, baik itu sebenarnya semua orang itu senantiasa baik sih. Cuman ada lah ya yang baiknya tuh karena sesuatu jadinya jatuhnya jahat gitu teman-teman. Jadi kalau misalkan kebaikan itu kayak tindakan moral yang benar dan tulus kepada orang lain, perbuatan yang menunjukkan kasih Tuhan kayak gitu. Jadi kayak kita baik nih ke orang-orang, ke teman kita, ke sesama kita, ke orang tua kita, mau memberikan atau kita mau menolong, pokoknya perbuatan kasih yang memang perbuatan itu didasarkan kasih Tuhan Yesus, seperti itu. Nah, buaro yang ketujuh itu ada kesetiaan. Kesetiaan di sini tuh kayak misalnya dapat dipercaya, setia, sama seperti Tuhan Yesus setia kepada umatnya, kayak gitu. Nah, buaro yang kedelapan itu ada kelemah lembutan. Sikap rendah hati dan lembut itu misalnya kayak dia tuh kelemah lembutan, dia tidak kasar, tidak emosian gitu, jadi kayak lemah lembut gitu, tapi tetap kuat di dalam kasih kayak gitu. Nah, buaro yang kesembilan itu ada penguasaan diri. Penguasaan diri itu kayak kita mampu loh menguasai diri kita, jangan orang lain yang menguasai diri kita. Jadi kita yang punya control on yourself gitu. Jadi kita yang punya kontrol atas diri kita sendiri kayak gitu. Jadi kayak kemampuan menyesuaikan atau mengendalikan emosi, nafsu, dan dorongan diri untuk hidup sesuai kehendak Tuhan kayak gitu. Oke, itu dia penjelasan aku mengenai buah-buah roh. Semoga dapat dimengerti. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan. Terima kasih. Shalom.